Para siswa-siswi sekalian, kita mulai saja kegiatan belajar kita hari ini. Sebelumnya, saya dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini bisa belajar dengan lancar. Dan sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pak Guru, sudah kelihatan di HP atau laptopnya kalian? Ya, Pak. Oke, kelihatan ya? Oke. Ya, Pak. Baik siswa-siswi sekalian, adapun materi yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Sebelumnya Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana di sini A tidak sama dengan 0. Berikut ini adalah uraian materi dari apa yang kita akan pelajari secara singkat atau secara ringkasannya adalah sebagai berikut. Jadi persamaan trigonometri terkadang ada yang berbentuk persamaan kuadrat atau mengharuskan kita untuk mengubah bentuknya menjadi persamaan kuadrat sehingga penyelesaiannya bisa kita peroleh dengan menggunakan aturan dalam persamaan kuadrat. Pengubahan bentuk persamaan trigonometri ke bentuk persamaan kuadrat trigonometri tentu memerlukan wawasan kita tentang identitas trigonometri. Misalnya identitas trigonometri sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Atau mungkin 1 ditambah tan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Dan juga jika ada bentuk-bentuk persamaan kuadrat, ini juga diperlukan kompetensi atau wawasan bagaimana cara kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Apakah itu dengan metode pemfaktoran atau mungkin dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sebentar ya, ini terhalang layarnya. Selain itu pula perlu diingat bahwa untuk nilai sinus dan kosinus itu rentang nilainya dari min 1 sampai dengan 1. Berikut ini adalah contoh tentang soal trigonometri bentuk kuadrat. Soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 2 sama dengan 0. Di sini disebut sebagai persamaan karena kita bisa lihat di sini menggunakan simbol tanda sama dengan. Jadi adanya tanda sama dengan di sini ini menunjukkan bahwa bentuk ini merupakan bentuk yang namanya persamaan. Tetapi kalau mungkin kita melihat bentuk-bentuk yang lain seperti tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, atau lebih besar dari atau sama dengan, atau lebih kecil dari atau sama dengan, nah itu tanda-tanda tidak sama namanya. Tapi kalau ada tanda sama dengan di sini itu namanya persamaan. Nah di sini bentuk persamaan trigonometrinya seperti ini, cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 2 sama dengan 0 untuk batas X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi ini secara ringkas bacanya seperti itu tadi ya, batas X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi bentuk seperti ini itu dibaca seperti yang Pak Guru bilang tadi. Lalu mungkin bagaimana cara kita menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini itu kita mulai dengan melakukan pemisalan dulu. Pemisalannya kita ambil huruf atau variabel supaya bentuk persamaan ini menjadi lebih sederhana. Di sini kita misalkan sebagai P. Apakah harus P saja? Tidak. Kita bisa menggunakan simbol-simbol yang lain, misalnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang penting kita mengerti simbol yang kita pakai itu untuk apa tujuannya. Nah, di sini kita misalkan saja trigonometri cos X di sini sebagai
variabel P. Jadi kita tulis P sama dengan cos X, seperti itu. Karena kita ambil P sama dengan cos X, sehingga persamaan cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 2 sama dengan 0, ini berubah menjadi P kuadrat dikurang P dikurang 2 sama dengan 0, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Karena kita tahu bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Seperti yang ditunjukkan tadi di sini, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini dengan A tidak sama dengan 0, ini namanya persamaan kuadrat. Dikatakan juga bahwa untuk memfaktorkan persamaan kuadrat, kita perlu wawasan bagaimana cara memfaktorkannya. Salah satunya adalah kita menggunakan rumus persamaan kuadrat yang namanya rumus ABC, di mana rumusnya itu adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi dengan menggunakan rumus itu nanti didapat faktornya adalah sebagai berikut, yaitu P kurang 2 dikali P tambah 1 sama dengan 0. Jadi kalau ini dikalikan lagi kedua faktornya, maka kita akan dapat lagi bentuk persamaan kuadratnya P kuadrat kurang P kurang 2 sama dengan 0. Coba kita cek, P kali P kan hasilnya P kuadrat, P kali 1 hasilnya P kan, min 2 kali P hasilnya min 2P, jadi P ditambah min 2P hasilnya negatif P, kemudian min 2 kali 1 hasilnya min 2, jadi ini benar persamaannya, sama kan? Nah, ini namanya faktor, yang dikalikan, yang dalam kurung ini namanya faktor. Kemudian dari P kurang 2 sama dengan 0, kita dapat P sama dengan 2. Kemudian dari P tambah 1 sama dengan 0, kita dapat P sama dengan negatif 1. Ini namanya akar-akar. Kalau yang ini tadi namanya faktor-faktor, yang ini namanya akar-akar. Itu perlu diingat supaya bisa membedakan. Karena tadi kita misalkan bahwa P itu sama dengan cos X, dan kita peroleh ada dua nilai P di sini, maka dari P1 sama dengan 2, kita peroleh cos X sama dengan 2. Atau kemudian ada P yang kedua, atau cos X sama dengan negatif 1 negatif 1 ya di sini. Nah, tetapi kita ingat ya bahwa tadi dikatakan bahwa rentang nilai dari cos X itu dari min 1 sampai 1, sehingga untuk nilai cos X sama dengan 2 itu kita tidak ambil ya, karena kan 2 lebih dari 1, sementara batasnya sampai 1 saja, makanya tidak memenuhi. Sehingga yang kita ambil adalah untuk cos X sama dengan negatif 1. Nah, dari persamaan cos X sama dengan negatif 1 ini kita selesaikan dengan rumus persamaan kosinus, karena memang di sini ada unsur cos. Jadi yang kita gunakan adalah rumus persamaan kosinus. Tentu kalian masih ingat rumus persamaan kosinus itu apa. Jadi kalau ada yang lupa, saya ingatkan kembali. Rumusnya adalah cos X sama dengan cos theta, X1 sama dengan theta ditambah K kali 360 derajat, atau X2 sama dengan negatif theta ditambah K kali 360 derajat. Jadi itu rumusnya. Nah, dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri itu, kita peroleh nilai X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dari situ kita peroleh nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 180 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung kurawal. Jadi kalau himpunan, ingat tanda kurungnya itu bukan kurung-kurung sembarang. Jadi tanda kurungnya ini yang dipakai seperti ini, namanya tanda kurung kurawal. Nah, baru kita tulis di dalamnya itu anggota himpunannya. Di dalam hal ini adalah 180 derajat yang memenuhi. Jadi ini penjelasan untuk contoh yang pertama. Sekarang kita beralih ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui persamaan trigonometri 2 dikurang 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Untuk batas alfa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ini mirip-mirip juga kayak tadi penyelesaiannya. Hanya ini bentuknya lebih unik ya, bentuknya lebih unik. Di sini kita memerlukan pengetahuan tambahan tentang identitas trigonometri. Seperti yang sudah tadi di awal dijelaskan, salah satu identitas trigonometri yang sering dipakai biasanya ini, sin kuadrat X
tambah cos kuadrat X sama dengan 1, atau yang di bawahnya ya. Nah, kita tulis dulu cara penyelesaiannya. Kita tulis dulu bentuk persamaannya, 2 kurang 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Terus untuk cos kuadrat alfanya ini kita ingat rumus identitas trigonometri sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, dari mana didapat 1 kurang cos kuadrat alfa ini? Ini didapat dari memanipulasi aljabar. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 ini. Jadi ini cos kuadrat X-nya, ini kan di ruas kiri, bawa ke ruas kanan. Ingat tandanya. Tandanya itu berubah. Jadi, misalnya di sini positif. Jadi kalau kita pindah ruas jadi negatif. Sehingga nantinya kita peroleh sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, dari situ ya, dari mana kita dapat bentuk ini ya. Kalau ini duanya kita keluarkan dulu. Kebetulan di sini duanya ada yang sama, jadi duanya dikeluarkan. Kemudian yang dikurung adalah 1 kurang cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Jadi kalau kita kali lagi masuk, 2 kali 1 kan 2, 2 kali min cos kuadrat alfa kan min 2 cos kuadrat alfa. Jadi ini dikeluarkan saja duanya. Nah, kemudian dari bentuk 1 kurang cos kuadrat alfa ini dengan rumus identitas trigonometri ini, sehingga 1 kurang cos kuadrat alfa ini nanti dapatnya sin kuadrat alfa gitu. Sehingga berubah menjadi 2 sin kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Kemudian dari sin alfa yang ada di ruas kanan ini dibawa ke ruas kiri, tanda positif berubah menjadi tanda negatif, sehingga persamaan sekarang berubah menjadi 2 sin kuadrat alfa dikurang sin alfa sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kan kita bisa lihat di sini bentuknya berbentuk persamaan kuadrat trigonometri. Dalam hal ini kita bisa keluarkan sin alfanya, sehingga kalau dikeluarkan sin alfanya yang di dalam kurung tinggal 2 sin alfa dikurang 1 sama dengan 0. Jadi kalau kita kali masuk lagi akan kembali lagi persamaannya menjadi 2 sin kuadrat alfa dikurang sin alfa sama dengan 0. Nah, dari bentuk sin alfa dikali dalam kurung 2 sin alfa kurang 1 sama dengan 0, kita peroleh sin alfa sama dengan 0 atau sin alfa sama dengan 1/2. Dalam hal ini kita ingat bahwa untuk rentang nilai sin alfa itu dari min 1 sampai dengan 1 juga sama dengan cos. Sehingga untuk sin alfa sama dengan 0 dan sin alfa sama dengan 1/2 ini bisa kita lanjutkan untuk proses perhitungan menentukan nilai alfa yang memenuhi batas alfa yang diketahui, yaitu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita mulai dari sin alfa sama dengan 0. Dengan rumus persamaan sinus, yaitu sin alfa sama dengan sin theta, maka alfa sama dengan theta ditambah k kali 360 derajat, itu x1-nya, atau x2-nya sama dengan alfa sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurang theta ditambah k kali 360 derajat. Dengan menggunakan rumus persamaan sinus tersebut, sehingga kita peroleh alfa sama dengan 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kemudian dalam hal ini kita akan tentukan nilai-nilai alfa yang memenuhi. Kita masukkan nilai-nilai k-nya, di mana di sini k-nya adalah elemen bilangan bulat. Tentu kalian masih ingat bilangan bulat itu apa saja? Masih ingat kan? Ini kan dasarnya di SD mungkin sudah diajarkan bilangan bulat. Kalau ada yang tidak tahu, bilangan bulat itu jadi ada bilangan 0, ada bilangan bulat yang positif dan bilangan bulat yang negatif. Bilangan bulat yang positif itu apa saja? Misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu namanya bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat negatif itu apa saja? Dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, itu namanya bilangan bulat negatif. Dan ada juga 0. Nah, kalau itu bilangan-bilangan itu digabung dalam garis bilangan, nah itulah yang disebut sebagai bilangan bulat. Terus pertanyaannya mungkin adalah, kenapa harus ambil K mulai dari 0? Kenapa tidak masukkan K yang negatif? Alasannya adalah, kalau kita masukkan K yang negatif, tentu kita akan peroleh nilai alfa yang negatif. Contohnya, misalnya kita ambil K sama dengan negatif 1. Kita substitusi ke dalam alfa ini. Alfanya kan adalah, di sini kalau kita lihat 0 derajat tambah K kali 360 derajat. Jadi kalau K-nya min 1,
Min 1 kali 360 derajat itu min 360 derajat ditambah 0 derajat hasilnya negatif 360 derajat. Itu kan negatif kan? Berarti tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena batas alfanya mulai dari 0 derajat. Sementara tadi negatif 360 derajat itu di bawah 0. Nah, untuk K sama dengan negatif 1 saja tidak memenuhi, apalagi negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita masukkan nilai K yang negatif. Jadi itu alasannya ya. Makanya di sini kita mulai dari K sama dengan 0. Sehingga untuk K sama dengan 0 kita substitusi ke dalam persamaan alfanya, kita peroleh sama dengan 0 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, kita peroleh alfanya sama dengan 0 derajat. Untuk alfa yang pertama kita tulis sebagai alfa 1. Nah, ini memenuhi karena kita tahu batas alfanya dari 0 derajat. Lalu kita coba lagi masukkan nilai K yang lain, jangan sampai kita dapat alfa yang memenuhi lagi kan, harus dicoba. Nah, sekarang setelah 0 kita masukkan K sama dengan 1, maka kita peroleh alfa yang kedua yaitu 360 derajat. Dan untuk K sama dengan 2 tidak perlu dilanjutkan dan seterusnya karena pasti lebih dari 360 derajat hasilnya. Kalau tidak percaya silahkan cakar sendiri. Sehingga kita cukup berhenti sampai di sini, kemudian kita lanjutkan lagi untuk mencari nilai alfa yang lain. Alfa yang kedua dengan rumus yaitu 180 derajat dikurang theta ditambah K kali 360 derajat. Di sini adalah theta-nya adalah 0 derajat ya. Jadi kan 180 derajat dikurang 0 derajat hasilnya 180 derajat, sehingga diperoleh bentuk persamaan seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi nilai K yang mulai dari 0. Alasannya kan sudah tadi saya jelaskan kenapa mulai ambil K-nya dari 0. Karena tadi kan kalau kita masukkan K yang negatif itu kita peroleh nilai alfa yang negatif. Itu tidak memenuhi karena batas alfanya dari 0 derajat. Nah, kalau kita masukkan nilai K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai alfa yang ketiga sekarang karena tadi alfa yang kedua, yaitu 180 derajat. Sampai di sini kita tidak perlu lanjutkan lagi. Jadi karena kita sudah dapat alfa 1 dan alfa 2 di sini, pekerjaan kita sudah selesai. Lanjut lagi ke bentuk yang kedua, yaitu sin alfa sama dengan 1/2. Dengan konsep yang sama, yaitu dengan menggunakan rumus persamaan sinus yang sudah saya jelaskan tadi, maka kita dapat singkat cerita seperti ini. Untuk kuadran 1 kita dapat alfa sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu untuk K sama dengan 0 diperoleh alfa yang keempat sama dengan 30 derajat. Kemudian kalau di kuadran 2 kita dapat alfa sama dengan 180 derajat kurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Alfa sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita masukkan nilai K-nya mulai dari 0. Kita dapat alfa yang kelima, yaitu 150 derajat. Jadi anak-anak, nilai alfa yang di sini yang ditampilkan ini adalah nilai alfa yang memenuhi saja. Sehingga dari perhitungan bagian A dan bagian B ini dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah dalam kurung perawal 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Jadi begitu ya siswa-siswi sekalian. Baik siswa-siswi sekalian, karena ini kita menggunakan Zoom gratisan, jadi setiap 40 menit kita dikasih keluar sama Zoom. Jadi kita keluar memang supaya kita tidak dikasih keluar langsung ya. Habis itu kita gabung lagi ya, nanti saya kirimkan linknya lagi di WA. Sekarang saya logout dulu. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya. Pak. Oke. Pak. Baik siswa-siswi sekalian, Pak Guru lanjutkan lagi penjelasan materinya.
Oke, tadi sampai di kuadran 2 ini ya. Jadi anak-anak dari perhitungan bagian A dan bagian B ini dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 dikurang 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa dengan batas alfa dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah dalam kurung kurawal 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan contoh nomor 2. Demikianlah siswa-siswi sekalian penjelasan singkat tentang materi persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ini adalah rangkuman dari apa yang sudah Pak Guru jelaskan tadi di dalam materi ini. Silakan dibaca sendiri saja. Dan ini adalah latihan soalnya. Silakan nanti kalian lihat di video YouTube-nya Pak Guru untuk mencatat soalnya, dan nanti kalau sudah selesai dikerjakan silakan kirim lewat Google Classroom tugasnya. Oke, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Pak Guru tampilkan dulu materinya tadi. Nah ini, silakan untuk contoh 1 ini, apa yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru yang bertanya balik sama kalian. Silakan ya diamati bagian-bagian yang tidak dimengerti dari sini, apanya langsung ditanyakan, atau mungkin ada koreksi-koreksi atau ada saran-saran silakan. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Pak Guru langsung saja tanya sama Sawal. Sawal dari mana ini dapat? Sawal sudah pernah ya? Sawal jangan. Sawal sudah pernah presentasi, sudah pernah Iya ngomong. Pak, sudah pernah. Yang belum pernah ngomong siapa ini ya? Ini Nurlia. Nurlia, dari mana ini dapat faktor P kurang 2 dikali dengan P tambah 1? Dari mana Nurlia? Tuh, Pak Guru jaringan. Tunggu dulu, Pak. Iya. Atau ada yang bisa jawab pertanyaannya Pak Guru? Silakan angkat tangan. Nah, kalau ada yang mau menjawab pertanyaannya Pak Guru. Mungkin Helda dari mana ini dapat faktor P kurang 2 dikali P tambah 1 sama dengan 0? Ya mau tambahkan susu? Enak? Bagaimana Helda bisa jawab? Helda, Pak Guru tanya kamu ini. Kita mematikan kamera. Belum bisa, Pak. Tadi saya tanya semuanya diam, ternyata tidak mengerti. Dengan Rafael dari mana yang dapat P kurang 2 dikali P tambah 1? Sama dengan 0. Belum bisa, Pak. Hah? Tidak mengerti. Gusti Komang, dari mana dapat P kurang 2 dikali P tambah 1 sama dengan 0? Jadi Pak Guru, Hah? dalam pemfaktoran itu Ya. Lanjut. dari mana dapat min 2 tambah 1 Pak Guru? Ini kan tadi persamaan kuadratnya P kuadrat dikurang P kurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita peroleh dalam kurung P kurang 2 dikali P tambah 1 sama dengan 0. Ini dari mana? Itu jawaban kamu bagaimana? Dari Tunggu Pak Guru. Ya. Min 2 ditambah 1 jadi min P. Min 2 kali 1 jadi min 2 Pak Guru. Ya, Gusti Komang mungkin sambil ngomong dinyalakan ini kameranya biar kita bisa lihat kamu ngomong. Oke, silakan berkomentar. Apa tadi jawabannya? Dari mana dapat itu?
Min 2 ditambah 1 jadi min P. Min 2 dikali 1 jadi min 2. Iya, ini pakai metode apa ini? Pakai rumus apa ini sehingga dapat P kurang 2 dikali P tambah 1 sama dengan 0 ini? Apa? Pakai anu Pak Guru. P kali Q sama dengan C, P tambah Q sama dengan B. Bisa dikasih keras suaranya. Terus dibaca pelan-pelan rumusnya. Tunggu dulu Pak Guru. Iya. P kali Q sama dengan C, P tambah Q sama dengan B. Itu rumus apa itu namanya? Yang kau bilang? Memfaktorkan persamaan kuadrat. Rumus faktoran. Mungkin bisa difotokan. Kau tulis dulu di buku, baru kamu kasih lihat. Kita matikan share-ku ya. Ya, halo. Oh, sama Mas Urin mungkin di sana. Kata saya. Iya, oke. Anak-anak dinyalakan kameranya semua ini ya. Coba kasih lihat rumus pemfaktoran persamaan kuadrat yang kamu maksud. Terus di koma. Tawa, Rafael, Okan, Helda, Nurlia, Tri Septiana, aktifkan semua kameranya, ini tidak kelihatan gambarnya ini. Ini Pak Guru. Oke, kita lihat dulu ya. Oh, yang rumus ini ya, yang kamu maksud. Terus kamu bisa tunjukkan cara menggunakannya sehingga tadi bisa difaktorkan. Cara menggunakan. Kan tadi dari anu ya Pak Guru. P min P, P kuadrat min P min 2. Coba kamu tulis, baru foto lagi. Tulis apanya Pak Guru? Tadi dari P kuadrat dikurang P kurang 2 sama dengan 0, pakai gambarmu ini, pakai rumus yang kamu tunjukkan ini. Tunjukkan prosesnya sehingga dapat P kurang 2 dikali P tambah 1 sama dengan 0 tadi. Ya Pak Guru, tunggu dulu Pak Guru. Rafael ini pakai baju sekolah. Rafael ganti baju dulu, matikan kameranya supaya tidak dilihat orang. Okan, Tri Septiana, Sawal ini aktifkan kameranya supaya Pak Guru tahu kalian ada di situ lagi menyaksikan kegiatan belajar kita. Rafael, Okan, Sawal, Tri Septiana belum nyala kameranya. Nyala terus ini ya, tidak boleh mati-mati. Sawal kameranya, Rafael juga. Ini juga nyala kameranya, tapi jangan sembunyi-sembunyi orangnya. Kasih lihat gambarnya, tujuannya nyalakan kamera supaya bisa dilihat orangnya. Supaya bagus juga kelihatan di YouTube ya. Ini Tri Septiana, gambarnya gelap, baru gambarnya tidak pas di kamera. Kenapa kan suka sembunyi-sembunyi? Coba Tri Septiana kasih jelas gambarnya Tri Septiana.
Ini bagian penilaian sikap juga ini. Nurlia, ini mungkin kameramu kurang kasih lurus ini, terlalu ke atas sehingga bagian bawah wajahmu tidak kelihatan ini. Ya ini kan ya lumayan lah. Yang penting wajahnya kelihatan jelas. Semuanya silakan cakar ya, yang tahu dari mana tadi dapatnya itu pemfaktoran persamaan kuadrat yang dicontoh tadi. Kalau sudah tahu kasih lihat kita, yang bisa jawab kan dapat nilai apa namanya ini, keterampilan. Gusti Komang lagi mencakar itu ya, sudah bisa Gusti Komang? Sudah Pak. Sudah. Silakan di-share tadi bagaimana caranya kamu dapat itu P kurang 2 dikali P tambah 1 dengan rumusnya kamu. Ini gambarnya dikasih lurus. Kasih lurus Gusti Komang. Kamu keluar dulu, tulis dulu dari soalnya. Tambahkan dari soalnya itu biar kita lihat. Tadi soalnya P kuadrat dikurang P kurang 2 sama dengan 0. Kemudian akan difaktorkan. Rumus yang dipakai apa? Kemudian caranya bagaimana, begitu ditampilkan ini. Rafael sudah ganti baju ke Rafael? Kalau sudah, kasih lihat gambar Rafael. Ini Pak Guru. Oke, coba dijelaskan itu siapa tadi namanya. Lihat kameranya ya, kayak dilihat. Gusti Komang kasih nyala kameranya baru jelaskan. Oke, Gusti Komang sudah kelihatan kameranya. Oke kan, soalnya P kuadrat kurang min P min 2 sama dengan 0. Oke. Jadi yang rumus saya pakai itu X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. B dengan C nya itu pemisalan dari angka di min P dengan min 2. Jadi di sini kita rasa-rasa yang mana bisa di angka berapa dikali angka berapa yang menghasilkan min 2 tapi ditambah jadi min 1. Jadi di sini kita dapat min 2 kali 1 menghasilkan min 2. Dan min 2 tambah 1 menghasilkan min 1 yang dinilai min P. Jadi nilai dari pemfaktorannya itu min 2 P min 2 kali P tambah 1. Itu Pak Guru. Oke, begitu ya. Ya itu ya, tepuk tangan dulu buat Gusti Komang. Jawabannya sudah benar. Gusti Komang jangan dulu dimatikan share-nya, saya mau tambahkan. Tunggu bentar Pak Guru. Ya. Agak lambat. Ini Pak Guru. Ya, Gusti Komang ini dia sudah mengerti ya bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ini. P kuadrat dikurang P kurang 2 sama dengan 0. Jadi bisa Pak Guru jelaskan secara singkat apa
yang dijelaskan oleh Gusti Komang tadi. Jadi begini ya, persamaan kuadrat itu kita tahu dulu bentuk umumnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Tetapi dalam hal ini, variabel yang digunakan itu bukan X, tapi menggunakan variabel P. Jadi di sini variabel P-nya bayangkan sebagai variabel X. Nah, dari bentuk umumnya tadi itu, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, A itu sebagai koefisien dari variabel yang berpangkat 2. Sementara B itu sebagai koefisien dari variabel yang berpangkat 1. Kemudian C itu konstanta, yaitu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Nah, berdasarkan bentuk umumnya itu, kalau kita melihat bentuk persamaan kuadrat, maaf, bentar ya. Kalau kita melihat bentuk persamaan kuadrat P kuadrat kurang P kurang 2 sama dengan 0 ini kan di depan P kuadrat ada koefisien sebenarnya, yaitu 1 sebagai A-nya, sebagai A. Kemudian setelah P kuadrat ini kan ada negatif P. Ini P-nya variabel berpangkat 1-nya. Di sini juga ada nilainya, hanya tidak ditulis. Nilainya adalah min 1 juga. Terus ada tanda negatif, berarti nilainya min 1. Nah, itu berfungsi sebagai B-nya, seperti yang ditulis sama Gusti Komang ini. Kemudian min 2 ini sebagai C-nya, ini sudah ada keterangannya, dia tulis dalam kurung C. Nah, sekarang berpikirnya bagaimana untuk menentukan faktor-faktornya ini. Pikirkan dua bilangan, kalau kita kalikan itu hasilnya min 2 yang ini, yang C ini. Pikirkan dua bilangan, kalau kita kalikan hasilnya min 2, kalau kita jumlahkan kedua bilangan itu hasilnya adalah dalam hal ini min 1. Kalau kita lihat soal yang ini kan, ini kan di sini di depan P ini sebagai B, itu nilainya min 1. Nah, jadi pikirkan dua bilangan itu ya, kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Nah, setelah dipikir-pikir, Gusti Komang menemukan nilainya. Kedua nilai itu adalah min 2 dan 1. Karena kalau min 2 dikali 1 hasilnya min 2, min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Nah, sehingga tinggal kita masukkan ini, kedua bilangan itu min 2 sama 1 ke dalam bentuk ini. P, pertama kita tulis P dulu, P-nya. Habis itu kita masukkan bilangannya min 2 sama 1-nya ini dengan tanda-tandanya kan, ini di sini min 2 ya negatif 2 kan, tandanya negatif di depan 2. 1 kan plus, seperti ini jadinya. Jadi dalam kurung P kurang 2 dikali P tambah 1. Jadi seperti itu anak-anak ya. Penjelasannya Gusti Komang sudah menjelaskannya juga, tadi sudah benar menjelaskannya. Bagus ya Gusti Komang. Oke, mantap ya, Pak. Ya. Oke, silakan ditutup lagi. Sekarang saya share lagi ya. Sekarang di contoh 2 mungkin di bagian ini ada yang tidak dimengerti, silakan diamati dulu. Kalau tidak ada saya bertanya lagi. Dia nggak ada di. Oh, jelas. Oh, ada saja ya, Pak. Oh, asesmen. Oh, yang P3K itu. Oh, bukan. Oh, lain. Iya. Coba. Iya, makasih Pak Nur.
Silakan bertanya ya, kalau tidak mengerti jangan diam-diam. Nanti kalau tidak mengerti diam-diam, kalian rugi sendiri, tidak tahu nanti caranya. Kalau kalian diam, saya yang bertanya nanti sama kalian, supaya saya bisa tahu orangnya mengerti atau tidak. Jadi saya tanya bagian-bagian yang ingin saya tahu. Oh, ini Sawal ada angkat tangan. Silakan Sawal, mau bertanya atau mau kasih saran atau apa ini? Pak Guru, Iya. kenapa bisa didapat sin A dalam kurung 2 sin A kurang 1 sama dengan 0? Yang mana itu ya? 2. Bisa dikasih tanda apa? Coretan di bagian mana? Bagaimana Pak tanda ceritanya? Oh, yang itu, yang hijau itu kan. Dari mana dapat sin alfa sama dengan 0 atau sin alfa sama dengan 1/2? Yang di atasnya Pak. Yang ini sin alfa kali dalam kurung 2 sin alfa kurang 1 sama dengan 0. Iya Pak, sampai yang dicoret juga Pak. Iya. Kan awalnya 2 sin kuadrat alfa kurang sin alfa sama dengan 0 kan? Awalnya ini kan? Iya Pak. Nah, ini sin alfanya kan sama. Kalau kita lihat di pada bagian 2 sin kuadrat alfa, di situ ada sin alfa tapi pangkat 2. Terus bagian setelah tanda kurang itu ada sin alfa lagi. Nah, berarti ini ada sin alfa yang bisa kita keluarkan. Jadi sin alfanya dikeluarkan, sin alfa saja kan. Jadi yang pangkat 2 berubah jadi pangkat 1 kan. Sin alfanya kita keluarkan dulu, baru kita buat tanda kurung dulu kan. Baru kita masukkan isinya. 2-nya kan tidak keluar. 2 tetap di dalam, berarti dalam kurung karena 2-nya tidak dikasih keluar. Terus dari sin kuadrat alfa kita keluarkan sin alfa saja. Berarti kan sin alfa pangkat 2 itu kan artinya sin alfa kali sin alfa. Kita keluarkan 1 sin alfa kan tinggal 1 sin alfa kan. Nah, jadi setelah 2 kita tulis sin alfa. Karena yang keluar cuma 1 saja sin alfanya, tidak semuanya, kecuali kita tulis di sini sin kuadrat alfa. Nah, tidak ada sin alfa lagi di sini karena sudah dikeluarkan. Tapi kan kita keluarkan sin alfanya cuma 1. Jadi di dalam kurung masih ada 1 sin alfa. Habis itu tanda kurang kan, tanda kurang kita tulis. Nah, habis tanda kurang kan sin alfa. Tapi kita keluarkan sin alfanya, berarti kan tinggal 1 di sini. Oh, iya Pak. Nah, jadi itu yang pertama sudah saya jelaskan, bagian ini sudah mengerti kan? Nah, sekarang bagian yang di bawahnya dari mana dapatnya? Dari bentuk sin alfa dikali 2 sin alfa kurang 1 sama dengan 0. Ini artinya sin alfanya sama dengan 0 atau 2 sin alfa kurang 1-nya sama dengan 0. Jadi bisa salah satunya. Kan di sini ada kata atau itu artinya salah satunya bisa 0. Apakah sin alfanya yang sama dengan 0 atau 2 sin alfanya yang sama, 2 sin alfa kurang 1-nya sama dengan 0. Jadi kalau dikalikan 0, misalnya sin alfanya yang 0. 0 dikali 2 sin alfa kurang 1 itu kan pasti sama dengan 0 hasilnya kan? Karena berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Atau mungkin yang di dalam kurung ini yang 0. Jadi sin alfa kali 0 ya 0 juga. Makanya di sini pakai kata atau. Jadi sin alfa sama dengan 0 atau sin alfa sama dengan 1/2. Dari mana 1/2-nya ini? 2 sin alfa kurang 1 sama dengan 0. Jadi min 1-nya pindah ke ruas kanan. Min negatif jadi positif. Jadi 0 tambah 1 kan 1. Kita dapat 2 sin alfa sama dengan 1. Kemudian pindah lagi 2-nya yang di depan sin alfa. Di ruas kiri 2-nya kan sebagai pengali, kita pindahkan ruas ke kanan, jadi lawan dari kali bagi. Tadi kan di sebelah kanan itu ada 1, jadi 1-nya dibagi 2. Kita dapat sin alfa sama dengan 1/2. Begitu penjelasannya. Bagaimana Sawal, sudah paham? Iya Pak. Oke. Ya, bagus Sawal sudah bertanya. Silakan yang lain lagi kalau ada pertanyaan. Iya Pak. Oh ya. Terima kasih Pak. Baik anak-anak, Pak Guru tinggal sebentar dulu ya sambil kalian. Oh ya. Terima kasih Pak. Baik anak-anak, karena jamnya juga sudah habis, jadi sampai di sini dulu anak-anak ya kegiatan belajar kita. Atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di materi pembelajaran yang selanjutnya. Ya Pak. Oke.
Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Ya. Saya pergi dulu ya.